Betulkah kita perlu menjadi fasi leader dulu agar bisa memberikan kesaksian tentang pengalaman kita dengan Yesus? Mari kita ikuti pelajaran penting ini yang kiranya dapat menjadi berkat bagi kita hari ini. Sebelumnya, mari kita ikuti sebuah lagu yang berjudul Ada Kisah Kami Mau Ceritakan. Kalau kita bisa, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ada kisah kami mau ceritakan pada bangsa-bangsa semua. Kisah tentang kebenaran, hal damai dan anugerah. Hal damai dan anugerah. Yang gelap-gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 14 Juni 2026. Pelajaran yang ke-12 di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Kelimpahan yang Mengalir. Bacalah amanat agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tuliskan berbagai pesan Yesus ketika ia berkata segala atau senantiasa dalam bahasa Yunani, yaitu pas. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus memberi kita mandat untuk membagikan pesannya kepada dunia. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Misi Gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah untuk menjadikan murid yang kemudian dapat membina murid lainnya. Dengan cara itu kita semua memberitakan Injil kekal dan pekabaran 3 malaikat untuk mempersiapkan dunia ini bagi kedatangan Yesus yang segera. Siapapun yang telah menerima hidup baru dalam Kristus dipanggil untuk bersaksi. Namun terlalu sering orang memandang kesaksian sebagai sesuatu yang tidak dapat atau tidak ingin mereka lakukan. Anda mungkin membayangkan diri Anda berkhotbah di sudut jalan atau memberikan pelajaran Alkitab yang rumit, dan kemudian Anda menggelengkan kepala. Bukan saya. Tidak mungkin. Saya seorang introvert. Bersaksi bukan zona nyaman saya. Namun, kesaksian sejati hanyalah hasil dari menjadi saksi atas apa yang telah Allah lakukan dalam hidup Anda, menyadari apa yang Ia ajarkan kepada Anda seiring pertumbuhan Anda di dalam Dia, lalu dengan sederhana membagikan pengalaman Anda kepada orang lain. Allah begitu baik, dan apa yang telah Ia lakukan bagi kita adalah kabar terbaik yang dapat didengar dunia ini. Kita tidak bisa dan tidak boleh diam. Ia telah menebus Anda. Ia telah memanggil Anda dengan nama Anda sendiri. Anda adalah miliknya. Adakah kabar yang lebih baik bagi siapapun daripada hal ini? Walaupun para murid dalam gereja mula-mula tidak berpendidikan atau fasih berbicara, kita tetap bisa belajar dari mereka. Bacalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 4 ayat 13. Seperti apakah kesaksian di gereja mula-mula? Dampak apakah yang diberikan Petrus dan Yohanes kepada mereka yang mendengarkan kesaksian mereka?
Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Petrus dan Yohanes menyatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan orang yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kisah 4 ayat 20. Mereka adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Kisah 4 ayat 13. Namun mereka telah bersama-sama dengan Yesus dan terdorong untuk membagikan pengalaman mereka. Roh Kudus memberi mereka keberanian dan kuasa meyakinkan dalam kata-kata mereka. Luangkan waktu untuk berdoa saat ini. Mohonlah keberanian saat Allah menuntun Anda kepada orang-orang yang dapat Anda bersaksi dengan berani, dan mohonkan hikmat untuk tahu kapan harus berbicara dan apa yang harus dikatakan. Bacalah 1 Yohanes 4 ayat 7-11 dan berdoalah agar memiliki kasih seperti ini. 1 Yohanes 4 ayat 7-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Ada lagu kami mau nyanyikan pada bangsa-bangsa semua, lagu yang muliakan Tuhan dan melenyapkan susah, dan melenyapkan susah. Yang gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah kami. Kami berterima kasih untuk pelajaran hari ini yang berjudul kelimpahan yang mengalir. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan untuk mau bersaksi tentang pengalaman kami bersama Engkau, tentang apa yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Engkau dapat memampukan kami untuk dapat menyaksikan akan kebenaran yang Engkau inginkan kami saksikan. Kuatkanlah kami senantiasa ya Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk janji penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 14 Juni 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.